dispensasi agama, keringanan agama. Jadi singkatnya, bagi orang yang bepergian jauh, sejauh minimal 90 km diizinkan oleh agama untuk mengerjakan sholat 4 model. Jadi bagi orang yang bepergian jauh sejauh 90 km minimal ke atas silakan. Boleh mengerjakan sholatnya 4 model, 4 macam. Pertama namanya tamam. Tamam itu normal, kayak di rumah saja. Begitu dohor di waktu dohor 4, asar waktu asar 4, maghrib waktu maghrib 3, isya di waktu isya 4, subuh di waktu subuh 2. Itu namanya tamam. Boleh, walaupun kita bepergian jauh, boleh kayak begitu. Yang kedua, boleh juga mengerjakannya secara qashar, yakni dipendekkan menjadi 2 rakaat. Begitu. Qashar itu memendekkan sholat yang 4 jadi 2. Jadi 2 dengan aturannya. Nanti nih mau dijelasin aturannya. Jadi sholat yang 4 jadi 2, namanya qashar. Gitu. Ketiga, boleh jamak. Jamak itu artinya menggabung 2 sholat dalam satu waktu. Menggabung 2 sholat dalam satu waktu. Jadi artinya mengerjakan 2 sholat sekaligus dalam satu waktu tanpa ngurangi rakaat. Jadi rakaatnya normal. Namanya disebut jamak saja. Yang keempat, jamak plus qashar. Jamak plus qashar, yakni jamak juga, qashar juga. Tuh. Ini kalau kita orang bepergian jauh, yang mana aja boleh nih. Mau sholatnya tamam, mau sholatnya qashar saja, mau sholatnya jamak saja, atau sholatnya jamak juga, qashar juga. Ini nih diizinin sama agama. Nah, karena tamam itu udah maklum, maka kita yang tamam nih enggak dibahas, dianggap udah bisa kayak kemarin, kayak sholat saban hari di rumah aja. Sehingga babu sholatis safar nih bab menerangkan sholat dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una.
Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Babu salatis safari. Adapun ini yaitu bab menerangkan salat di perjalanan, salat ketika bepergian, salat ketika bepergian. Yajuzu qasrus salatir rubaiyati, boleh hukumnya mengqasar salat yang 4 rakaat. Fis safarit tawili, pada perjalanan yang jauh. Al-jaizi, yang boleh, yakni bukan maksiat. Bisyarti an yaqsidal musafiru mahallan ma'luman, dengan syarat bahwa menuju oleh musafir akan tempat yang jelas. Wa an yanwiyal qasra yaqinan ma'a takbiratil ihrami, dan bahwa niat si musafir akan mengqasar salat dengan yakin bersamaan takbiratul ihram. Wa alla yaqtadiya biman yutimmu salatahu, dan bahwa tidak mengikut oleh musafir kepada imam yang tamam akan salatnya imam. Wa alla yantahiya safaruhu qabla tamamis salati, dan bahwa tidak sampai oleh perjalanannya sebelum sempurnanya salat. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Ibu-ibu sekalian, kajian ini kita berbicara tentang namanya rukhsah. Rukhsah itu dispensasi agama, keringanan agama. Jadi singkatnya, bagi orang yang bepergian jauh, bagi orang yang bepergian jauh sejauh minimal 90 km, diizinkan oleh agama untuk mengerjakan sholat 4 model. Jadi bagi orang yang bepergian jauh sejauh 90 km minimal ke atas silakan. Boleh mengerjakan sholatnya 4 model, 4 macam. Pertama namanya tamam. Tamam itu normal, kayak di rumah saja. Begitu dohor di waktu dohor 4, asar waktu asar 4, maghrib waktu maghrib 3, isya di waktu isya 4, subuh di waktu subuh 2. Itu namanya tamam. Boleh, walaupun kita bepergian jauh, boleh kayak begitu. Yang kedua, boleh juga mengerjakannya secara qasar, yakni dipendekkan menjadi 2 rakaat. Begitu. Qasar itu memendekkan sholat yang 4 jadi 2. Jadi 2 dengan aturannya. Nanti nih mau dijelasin aturannya. Jadi sholat yang 4 jadi 2, namanya qasar. Gitu. Ketiga, boleh jamak. Jamak itu artinya menggabung 2 sholat dalam 1 waktu. Menggabung
dua solat dalam satu waktu. Jadi artinya mengerjakan dua solat sekaligus dalam satu waktu tanpa ngurangi rokaat. Tanpa ngurangi rokaat. Jadi rokaatnya normal. Namanya disebut jamak saja. Yang keempat, jamak plus qasar. Jamak plus qasar, yakni jamak juga, qasar juga. Tuh. Ini kalau kita orang bepergian jauh, yang mana aja boleh nih. Mau sholatnya tamam, mau sholatnya qasar saja, mau sholatnya jamak saja, atau sholatnya jamak juga, qasar juga. Ini nih diizinin sama agama. Nah, karena tamam itu udah maklum, maka kita yang tamam nih enggak dibahas. Dianggap udah bisa kayak kemarin. Kayak sholat saban hari di rumah aja. Sehingga babu sholatis safar nih, bab menerangkan sholat dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Yang kita mau bedah nomor 2, yaitu qasar saja. Qasar saja. Jadi enggak ngomongin jamak nih, ngomongin qasar dulu. Atu-atu kudu bisa. Qasar itu mulai diajarkan di dalam Islam pada tahun ke-4 Hijriah. Mulai ada ajaran sholat qasar. Sedangkan sholat jamak mulai ada tahun 9 Hijriah, jadi belakangan. Makanya kita mau bedah dulu tentang sholat qasar, karena ajarannya lebih dulu qasar dibanding ajaran jamak. Tentang qasar ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 101. Allah jelasin kebolehan sholat qasar. Kata Allah, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kata Allah, jika Anda bepergian di muka bumi, pergi jauh, tidak mengapa sholatnya diqasar. Jika takut ketemu dengan musuh. Jika takut ketemu dengan musuh, boleh sholatnya qasar. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sama Sayyidina Umar. Hadisnya ada di dalam Sahih Muslim. Kata Sayyidina Umar sama Nabi, Nabi, kan Allah bolehin qasar kalau takut ketemu musuh, yakni kalau lagi perang. Sekarang ini kan kita enggak perang, Nabi. Apakah masih ada ajaran qasar itu, Nabi? Begitu.
Maka Nabi jawab, hadhihi shadaqatun minallah tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Kata Nabi, qasar ini adalah hadiah dari Allah buat umat Islam. Mau perang mau kagak, kalau bepergian jauh mah boleh qasar. Begitu. Boleh aja qasar. Nah, kita akan membahas aturannya nih. Qasar nih. Kata kitab kita, ya juzu qasrus sholatir rubaiyati. Diperbolehkan tuh, hukumnya boleh doang. Hukumnya boleh. Jadi qasar boleh, enggak qasar boleh. Boleh diqasar sholat itu dari 4 menjadi 2 dengan 7 aturan. Ada 7 aturannya. Kalau kita pengen sholatnya qasar, ada 7 aturannya. Kalau kita pengen sholat qasar, pertama, perjalanan yang ditempuh 2 marhalah. 2 marhalah. 1 marhalah itu 45 kilometer. Jadi berapa tuh? Iya 90 aja dah. Jadi pertama perjalanan yang ditempuh minimal 90 kilometer. Itu begitu tuh yang kita mau paranin. Dari sini ke Cirebon, ada nggak 90 tuh? Yang benar nih? Ada nggak tuh? Ada, boleh berarti, boleh. Boleh, begitu. Boleh. Begitu. Dari sini ke Parung, boleh nggak? Oh kagak ya. Boleh, dekat. Begitu. Iya. Dari sini ke kebun kopi, luar kota itu, luar kota. Boleh nggak? Iya, nggak boleh. Gitu. Harus 90 kilometer minimal. Minimal jarak yang ditempuh 90 kilometer. 90. Gitu. 90 kilometer yang harus kita tempuh. Sekarang udah gampang, diklik aja. Iya di mapnya, udah ada kilometernya. Begitu. Nah, udah boleh qasar enggak gitu. Kayak dari sini nih, Maulid di Serang. Qasar, boleh enggak? Ini harus tahu. Boleh enggak? Hah? Emang kenapa? Hah? Cuman 68 dari sini ke Serang. Iya. Boleh qasar enggak? Hah? Enggak. Tuh siapa mere-mere Maulid tuh sholatnya dohor 2 asar 2 tuh? Ulang-ulangin tuh. Nggak begitu, ngarang dia. Begitu. Kan ada aturannya. Berapa aturannya? 90 minimal. 90. Begitu. Kalau nyampe Merak baru dapat. Kalau nyampe Merak tuh 100 dah. Begitu. Ya Allah, saya Maulid udah berkali-kali nih. Dihitung. Diulang tuh. Begitu. Namanya ngarang-ngarang sendiri. Begitu. Harus tahu. Jarak yang ditempuh nih kudu 2 marhalah.
Biar gampang kudu 90 minimal. Kalau kita ziarah dari sini ke Ampel, boleh nggak? Emang apa? Iya, udah lebih dari 90 km. Qasar. Kemudian salat yang kedua, perjalanannya bukan maksiat. Perjalanannya bukan maksiat. Bukan. Apa tuh bukan maksiat tuh? Perjalanannya bisa wajib. Kayak kita berangkat haji pertama. Haji pertama kan wajib. Begitu. Perjalanannya bisa sunat. Kayak mau silaturahim, mau ziarah wali songo. Itu sunat. Bukan maksiat. Begitu. Ketiga, perjalanannya boleh, mau dagang, nggak apa-apa. Mau dagang, begitu, mau dagang. Jadi yang penting bukan dosa. Kita mau ke Surabaya, niatnya mau nyolong. Di Surabaya, niatnya boleh kosor nggak? Emang nggak ada 90? Oh, niatnya iya. Ini kan ada 7 ini syaratnya. Harus digabung muan nih. Jangan sampai salah iya. Kalau piknik doang nggak boleh. Piknik tuh kagak boleh. Nggak ada kelonggaran agama bagi orang tukang piknik. Iya, ini biar tahu. Udah jangan lihat temennya, kemari aja lihatnya biar benar. Maren udah ini kemari aja puyeng maren udah. Ini. Jadi wala yutarakhasu limujarradi ru'yatil bilad, tidak ada keringanan agama kalau cuman melihat pemandangan daerah-daerah. Piknik mah nggak ada. Makanya kiai itu ngajarin caranya kiai itu. Biasanya cerdas, ziarah Cirebon plus Gucci. Jadi niatnya mau ngapain? Iya, gitu. Orang niatnya ngapain? Ziarah. Maksiat bukan? Ya bukan, nggak apa-apa. Tapi biasanya begitu. Ziarah Banten plus Pantai Carita. Begitu. Iya. Karena niatnya ngapain? Ziarah. Iya. Begitu. Niatnya mau ziarah. Dikritik sama orang juga. Kata orang, ngapa dia cebok dulu baru gitu. Kata orang, ngapa cebok dulu baru, mestinya juga dulu baru cebok. Berubah lagi, nggak boleh. Udah begitu udah. Ibu pokoknya ziarah Wali Songo plus Gucci. Ziarah Wali Pitu Pastur Bedogol, Pantai Kuta, boleh. Cuma nggak apa-apa. Kan banyak wali di Bali. Begitu. Banyak, begitu. Jadi niatnya ziarah. Setiap ziarah ada hiburannya. Begitu. Ziarah. Begitu. Saya kalau tidur diajak ke hotel apa, kalau ziarah saya mau.
Saya begitu. Ada ziarahnya enggak? Gitu di puncaknya ada, baik saya ikut. Kalau tidur doang buat apa ya? Di rumah juga tidur. Begitu. Kalau ziarah ada ganjaran. Langkahnya ada ganjaran, roda muternya ada ganjaran. Begitu, tidurnya di tengah jalannya ada ganjaran. Wong ibadah. Jadi ibadah begitu. Ibadah begitu, ibadah. Jadi harus ada ibadah. Sayang kalau enggak ibadah. Dengan ziarah juga jalan-jalan dapat. Gitu. Ziarah dah ke Singapura, kan foto juga sama singa. Ziarah begitu, foto juga begitu sama singa begitu. Begitu. Ke Marina ya. Gitu. Dapat juga. Jalan-jalannya ya ada, tapi manfaat. Duit yang dibuang nggak sia-sia. Gitu. Manfaat. Jadi nyelip aja, nyelip. Mau kemana? Ziarah aja. Sambil main. Kan nggak apa-apa, Bromo. Nggak apa-apa, ziarah. Di Malang. Kan begitu. Dulu baru lanjut Bromo, kan bisa gitu sama Bibil Faqih begitu. Gitu. Terserah begitu ya. Ketiga, tujuan yang ditempuh kudu jelas. Tujuannya jelas. Ditanya, "Pok mau kemana?" Pokoknya terserah, kaki aja secapeknya. Walaupun jalannya nyampe Cirebon kagak boleh kosor. Kenapa? Kagak jelas. Begitu, kagak jelas. Termasuk dianggap kagak jelas tuh piknik itu. Dalam pandangan agama, orang pergi ke laut mau ngecek laut asin nggak dari zaman Ki Benen, air laut mau asin, yang Ki Benen begitu, nggak berubah, enggak begitu. Maka dianggap kalau timbang begitu doang kagak jelas, begitu. Pulang aja dia ngomel. Di bisnya itu najong banget, bakso menang mahal doang 50.000 semangkok, enak juga ora begitu. Ngomel mulu di jalanannya, ngomel. Kata temennya bilang gitu, habis nggak? Habis. Udah masuk perut mah jangan diomongin. Kalau udah masuk perut mah jangan omongin. Pantang, kagak berkah hidupnya. Kalau udah masuk perut jangan, nggak boleh. Kalau diomongin mau, kalau kagak dimakan, kagak dibeli, ente omongin nggak apa-apa. Itu bakso sampai habis. Kata dia najong 50.000 semangkok, enak juga kagak, enak kagak, habis. Mana iya mana yang kayak begitu tuh orangnya ngaji juga sekarang ini. Begitu. Kalau kedengeran tuh sama orang pantai cerita, dia ngomel. Yang nyela tuh dia ngomel. Kata dia, "Bu, gua dagang buat orang kaya, buat orang yang niat mau ngabis-ngabisin duit. Ngapa lu kagak kaya ke pantai cerita? Lu Petra aja,
Tahu R. Petra nggak? Iya. Kata dia, R. Petra aja lu bawa Indomie dari rumah. Begitu kata dia. Makan. Begitu. Gua kan dagang buat orang yang pengen ngabis-ngabisin duit lah, biar duit lo habis. Kata yang dagang, maka mahal. Begitu. Kata yang makan bakso dengar orang dagang bakso ngomel, kagak jelas. Makanya kagak boleh kosong. Karena perjalanannya kagak jelas. Kagak jelas. Begitu. Maka ada tulisannya, main kancol aja dilarang bawa makanan dari rumah. Kan begitu ya. Lah iya, kan kasihan yang dagang. Yang dagang di bandara aja begitu ya kan. Jalannya jauh, maksudnya suruh pada beli. Kalau jalannya cepet kagak dibeli. Muter dulu, lihat-lihat begitu. Ntar juga lama-lama beli. Begitu. Kan jalan jauh banget, haus, minum aja. Najong banget. Mahal. Apa tuh najong ya? Ya begitu dah, kita dengar tuh ibu-ibu. Begitu. Jadi perjalanannya kudu apa? Kudu jelas. Begitu, kudu jelas. Dianggap enggak jelas kalau piknik semata. Maka maksud saya, ibu-ibu enggak apa-apa jalan-jalan hiburan, tapi selipin niatnya silaturahim. Kayak kalau ada family, ziarah ke orang soleh, niatnya ziarah ada wali songo, kan bisa ibu mau main begitu ya, plus Lombok kan ziarah bisa. Mau di mana begitu bisa aja. Jadi yang ininya nih jadi bagus begitu. Ibaratnya jeruk busuk nyelip ama seperti jeruk bagus, jadi kepandang bagus. Iya begitu. Jadi jalan-jalannya dapat begitu, enggak hilang enggak, tapi ganjaran dapat, berkah jar orang soleh. Kan begitu, enak begitu, bagus begitu. Gitu ke puncak, mampir di Lempang Bogor, kan begitu, enak yang kayak begitu. Jadi bagus begitu, bagus. Jadi harus ada nilai manfaat, gitu. Mau ke puncak kalau ada istighosah, ada penutupan. Ngaji, ya niatnya ngaji, baik, kan sama. Udah begitu di puncak herannya bawa jaket. Begitu, ngapain bu bawa sweater dingin? Lu ngapa kemari lu Tanjung Priuk? Tanjung Priuk. Hah? Lah iya ngapa? Dari zaman Kibenen juga dingin. Ngapa lu pakai sweater? Kalau dikata miring, wah, yang kayak begitu, begitu. Lo kalau pengen panas, ono Marunda, begitu Tanjung Priok, jadi nggak jelas, begitu. Nah, ya nggak apa-apa. Dari dulu juga dingin, biasa aja. Hah? Iya gitu, iya. Itu begitu. Nih nggak jelas. Lah iya begitu, begitu. Yang kayak begitu, begitu. Jadi biasa aja, biasa aja, nggak usah direpotin, nggak usah begitu, begitu. Jadi pagi umroh ditanya, itu nasinya ada nggak nasi kita yang di Betawi? Ya mau ngapain lu, jangan pergi. Kalau mau makannya itu lagi. Ini kan di daerah orang nyobain makanan orang. Begitu, 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 begitu. Jadi nggak apa-apa, biar manfaat. Jadi ibu buang duit dapat ganjaran.
Jadi enggak jadi masalah ibu tidur di hotel enak, tapi dapat ganjaran. Kenapa? Karena niatnya benar, mulia. Sebetulnya niat doang, jalan-jalan juga dapat juga. Dapat begitu, dapat begitu. Tapi ketika udah dibawa dia ziarah, kita aja ke Malaysia mau foto sama Tuhan enggak? Enggak mau. Ada nongkrong tuh Tuhan di Batu Cave, enggak ada. Kalau mau foto sama Tuhan nih, saya anterin biar sampingnya Tuhan. Enggak mau. Ada patung Buddha, ada patung ini, patung itu. Enggak ada. Ziarah aja kayak gitu. Akhirnya begitu akhirnya. Ada nikmat. Ziarah sama orang soleh tuh nikmat. Ziarah orang soleh. Nikmat. Begitu. Minta ziarah sama orang soleh nggak dikasih. Kasih macet tolnya. Udah ambak-ambakan. Gitu. Salah dia gitu. Udah berapa tuh tadi tuh ya? 3. Pertama apa? Jauh 90 km ke atas. Kedua, bukan maksiat. Bukan maksiat itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa boleh. Boleh tuh dagang gitu. Boleh kita mau dagang bisnis. Nggak apa-apa. Boleh kosor, mau bisnis. Karena ada orang proyeknya luar kota dan seterusnya. Boleh. Begitu. Kunjungan dinas, apa aja dah. Keempat, sholat yang dipendek, sholat yang dikosor hanya yang jumlahnya 4 rakaat saja. Jadi sholat yang dikosor yang rakaatnya cuman 4. Yang 4. Jadi apa tuh? Zuhur, asar, isya. Maghrib nggak bisa, jadinya 1,5. Nggak ada. Subuh nggak bisa, jadinya 1. Yang bisa ini zuhur, asar, isya. Jadi gimana caranya? Ketemu datu dohor, berhenti, sholat dohor 2 rakaat. Nanti nih cara niat-niat jadi depan. Udah 2 rakaat, salam, pergi lagi. Ketemu asar, berhenti lagi, sholat asar 2 rakaat, jalan lagi. Ketemu maghrib, normal karena nggak bisa kosor 3. Ketemu isya, gitu 2. Tuh namanya kosor saja. Kosor doang. Begitu, kosor. Nih yang haji-haji nih, mumpung saya ingat tuh, saya sedikit mundur. Dari Mekah ke Arafah tuh 25 km. Dari Mekah ke Arafah tuh berapa? 25 km. Sholatnya di Arafahnya dohor 2, asar 2. Boleh nggak? Dikosor boleh nggak? Hah? Boleh apa enggak? Hah? Iya nggak apa-apa, jawab aja. Boleh apa enggak? Hah? Sholat di Arafah tuh dikosor boleh nggak? Hah? Kenapa boleh? Coba dibaca lagi syarat yang tadi itu syaratnya. Syarat yang pertama apa? 90. Jadi dari Mekah ke Arafah berapa? Ditanya lagi nih, boleh kosor nggak? Hah? Boleh nggak? Kenapa boleh? Hah? Perginya dari Indonesia langsung ke Arafah gitu?
Oh enggak. Iya. Orang disebut musafir kalau nginepnya belum 4 hari. Nginep di daerahnya tuh masih disebut musafir. Tuh udah nginep di Mekahnya udah 4 hari belum tuh? Oh lebih. Lebih. Maka saya tanya lagi, ibu yang ibu catat tuh biar mantep. Begitu maksud saya. Jangan sampai ngaji nggak mantep sama ilmu. Jadi dari Mekah ke Arafah berapa? 25 kilometer. Kita sholatnya di Arafah qashar, boleh nggak? Hah? Hah? Baik, saya ulang lagi, dari sini ke Parung qashar boleh nggak? Kenapa enggak? Hah? Kurang dari Mekah ke Arafah berapa kilo? Berapa? 25. Boleh enggak qashar di Arafah? Boleh enggak? Kenapa? Iya, namanya ngaji namanya. Begitu. Namanya ngaji. Begitu. Gitu. Itu orang pada qashar, dia kagak ngaji bab sapar. Kan maka rukun haji itu di nomor 5, sholatnya kudu rapi dulu aturannya biar ngerti. Begitu. Jangan qashar. Qashar itu berapa? 90. Begitu 90. Jadi sholatnya apa? Jadi Arafahnya di jama aja. Gitu. Dohor 4, asar 4. Tapak qashar itu pendekkan. Jangan bikin dosa di Arafah, repot. Bikin dosa di kita aja gede. Gitu. Inilah kita kudu ngaji begitu. Begitu. Jaraknya berapa ya? Berapa Mekah ke Arafah? 25. Ini aturannya semuanya. Islam mau baku aturannya. Mau di mana aja. Boleh. Begitu, boleh. Kalau Nabi di Arafahnya apa? Qashar. Kalau Nabi, karena dari Madinah nginep di Mekah cuman sehari. Habis itu ke Arafah. Jadi sehari. Kayak ibu aja sehari di Cirebon jalan lagi. Kayak begitu. Itu mah masih dihitung. Tuh begitu aturan. Jadi sholat yang boleh diqashar yang rakaatnya 4. Yang 3 enggak boleh qashar. Sholat Jumat enggak boleh qashar. Jumat jadi 1. 2 rakaat doang. Jadi yang bisa cuman dohor, asar, isya. Udah tuh. Udah berapa tuh? 4. 5. Kudu niat qashar. 5 kudu niat qashar. Bareng dengan takbiratul ihram. Tuh ingat tuh. Kudu niat qashar. Dan niatnya bareng dengan takbir. Niatnya bareng dengan takbir. Nih niat kalau qashar. Ibu yang boleh qashar sholat apa-apa? Duhur, asar, isya. Baik, ibu tinggal rubah sendiri nantinya. Nih niat qashar. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran. Adaan imaman atau makmuman, adaan lillahi ta'ala begitu. Adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri rakaataini
qasran, adaan lillahi ta'ala. Udah bahasa Arab puyeng ngapalinnya, puyeng. Udah bahasa IKPN aja. Begitu. Aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat dikosor karena Allah Ta'ala. Begitu. Biar gampang. Aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat dikosor karena Allah Ta'ala. Kalau jadi imam-imam, jadi makmum gitu. Karena Allah Ta'ala. Jadi kalau sholatnya Isya, bagaimana niatnya? Aku niat sholat fardu Isya 2 rakaat dikosor karena Allah Ta'ala. Kalau asar, iya, fardunya jangan hilang. Aku niat sholat, iya, fardu asar 2 rakaat dikosor karena Allah Ta'ala. Tuh begitu. Niatnya di situ tuh niatnya. Kudu niat. Kudu niat. Niatnya kudu bareng dengan takbir. Kalau enggak bareng sama takbir enggak jadi. Apalagi enggak niat. Gitu. Pimpinan rombongannya enggak ngejelasin, repot. Begitu. Atau ngejelasin kitanya telat, jadi repot. Jadi waktu sholat begitu, kita nggak dijelasin sama pimpinan rombongannya, gitu, tour leader, begitu, nggak dijelasin, sholat, akhirnya dohor 2, dia bisik sama temannya, pok sholat apa tadi ya? Dohor, kok 2? Iya namanya kosor, iya kalau bepergian jauh boleh kosor, oh begitu ya, gua baru tahu, gitu. Ini nggak jadi sholat tadi. Kagak jadi, wong dia kagak tahu, tentu kagak niat. Begitu, ulang lagi tuh. Kata kita nanti bangun lagi sholat 4. Begitu. Ulang, sholat tadi nggak jadi. Wong nggak tahu, bilangin dulu atau dibilangin sama pimpinan rombongannya. Cuman kita lagi pipis. Temen yang lain kagak, mana ngantri lama lagi. Begitu akhirnya sholat, kita ikut aja. Akhirnya salam, begitu tuh. Habis itu sholat lagi, begitu. Dia bisa, sholat apa ya? Kok banyak amat sholat ya? Dipisah-pisah. Ini namanya sholat jamak qasar. Apaan jamak qasar? Ini kudu diulang yang kayak begini. Namanya nggak tahu peraturan. Terangin dulu cara niatnya. Ini niatnya begini ya, kita qasar doang nih. Niatnya begini sebelum takbir, benerin dulu. Jangan sungkan. Itu mah ajarin niat. Makanya ngaji begitu. Bilangin aja. Begitu pelit amat. Gitu. Ajarin aja. Keenam, tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam. Tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam. Apa tamam? Normal. Enggak boleh, walaupun sama-sama bepergian. Walaupun sama-sama bepergian. Nih kita sholat nih bareng sama teman kita enggak qasar dohor 4, kita niatnya qasar, kagak jadi nih qasornya, terus jadi 4 karena kita bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam. Enggak mesti orang kampung situ, enggak mesti. Apalagi sama orang kampung situ, kita ke Cirebon, ya udah sholat berjamaah sama kiai Cirebon tuh yang imamin. Enggak mesti itu udah pasti nggak bisa. Kalau mau qasar, wong dia bukan musafir. Ini mau musafir teman kita, tapi niatnya sholatnya tamam.
Niatnya normal, enggak boleh kita pengen kosor nih ikut dia, enggak boleh. Jadi kita harus misah kelompoknya. Kalau mau kosor, kosor. Kata teman kita, gua mau 4 aja. Begitu. Ngapain dipotong-potong? Kata yang ini, lumayan kan dikasih diskon sama Tuhan. Lumayan diskon 50%. Enggak diambil, songong. Oh begitu, gua ambil juga dah. Begitu. Tapi kalau muka kayak begini mah demennya kosor aja ini mah. Muka begini mah. Pengennya cepet begitu. Itu begitu. Jadi enggak boleh tuh biar sama-sama kita pergi. Kalaulah kagak kosor, makanya selalu bilang dulu nanti sholatnya begini ya. Begitu, niatnya begini karena agar supaya tidak salah. Gitu. Agama itu ringan, bepergian jauh aja sholat dapat diskon. Coba, padahal kita mau dagang, hebat enggak tuh? Kita jadi muslim tuh ringannya agama, 4 jadi 2. Padahal kita mau dagang, kan yang dagang kita. Tapi kita sholat boleh. Kenapa? Bepergian jauh tuh capek, waktunya setret, waktunya amat sangat dijaga, waktunya. Kalau bepergian jauh kita beleha-leha, habis kita waktunya. Begitu. Pergian jauh, begitu. Habis, begitu. Kita umroh, transit, ya lama, buang-buang waktu. Pulangnya udah ada. Begitu. Waktu lama, masih di Cengkareng aja kita udah dihitung, ya kan? Udah dihitung belum? Udah dihitung, padahal masih Cengkareng 4 jam. Itu duduk aja sekarang. Nah, merem aja masih bisa itu. Begitu. Ya aturannya begitu dalam ilmu travelnya masalahnya. Begitu. Jadi kudu kita bermakmumnya sama-sama musafir yang sholatnya kosor. Kalau sholatnya tamam kagak boleh. Begitu juga nggak boleh kalau ragu. Contoh imamnya lagi tasahud akhir. Teman kita melihat kosor. Tapi imam ini kosor kagak? Oh ya kosor kagak ya? Nggak boleh. Kita makmum sama dia nggak boleh. Kita kudu tahu dia kalau sholatnya kosor. Begitu. Maka kalau kita mau mengadakan bepergian jauh, bikin rondonnya, bikin acara. Ini sholatnya bakalan kosor. Ini sholatnya bakalan jama aja, sholatnya bakal jama kosor, jamanya jama takdim atau jama itu dibuat biar orang yang nggak tahu belajar dulu sehingga semuanya rapi. Tanggung jawab tour leader namanya, itu diatur, ada aturannya, begitu. Yang ketujuh, terakhir, belum habis perjalanannya. Belum habis. Kalau kita bepergian jauh, diizinkan kosor kalau nginepnya 4 hari. 4 hari masih bisa kosor. Contoh. Kita ziarah. Begitu, Wali Songo di Bali 4 hari. Di Bali di hotel itu 4 hari. 4 hari, tapi nanti mau ke Lombok, begitu. Ziarah. Kita nginep di situ 4 hari masih boleh. Begitu, artinya hari pertama kosor, 2 kosor, 3 boleh. 4 hari. 4 hari. Kalau kita mau bepergiannya masih terus mampir doang. 4 hari. Tapi kalau kita mau emang di situnya mau lama, kayak kita dari Jawa, Sawal, niatnya mau nyari kerja di Jakarta, merantau. Oh ya sudah sampai ya udah nggak ada kosor. Namanya udah habis perjalanannya, udah habis. Begitu. Seperti ibu rencananya jamaah kosor, jamaah tahir aja.
Begitu kata pimpinan rombongannya, ziarah Cirebon. Nanti di rest area, pas rest area, ntar aja di rumah. Di rumah. Udah kagak ada. Udah habis. Belum habis kalaulah kita naik kapal laut belum nyampe Tanjung Priuk itu kapalnya. Kalau udah nyampe mah sholatnya belum kelar, kagak boleh kudu tamat. Ini aturan qashar. Kalau ini ngerti silahkan ibu qashar. Kita boleh nggak nih qashar? Ya, dilihat di aturan itu. Masuk semuanya, ya boleh dah. Begitu. Tinggal begitu doang. Nih, itulah ngaji. Ingat tapi ngaji kita ini qashar doang. Ntar jamak atu-atu biar ngerti. Itu qashar nih, pahami. Jadi hanya memendekkan yang 4 jadi 2. Kenapa? Agama itu amat sangat menghargai waktu. Orang bepergian tuh waktunya stres. Kalau dikit-dikit berhenti capek. Makanya orang bepergian mobilnya harus ada toiletnya. Biar jangan berhenti-berhenti mulu. Nggak kelar-kelar ya, nggak kelar-kelar. Begitu. Karena waktunya bakal habis begitu aja. Cepet amat ujungnya. Padahal dia juga yang habisin waktunya. Begitu, maka kita harus pandai mengatur waktu. Kita harus kira-kira bagaimana ini jam sekian harus ada di mana, ini harus bagaimana. Itu harus ditata betul. Makanya sampai sholat aja sama agama 4 udah kurangin 2. Karena waktumu berharga. Begitu. Agama tuh luar biasanya menghargai kita. Demikianlah ngaji kita tentang qashar. Silahkan kalau ada yang ditanya. Baik. Waalaikumsalam. Iya baik, cara menggantinya normal saja. Gitu, artinya tinggal yang bagusnya disusun. Kalau umpamanya dohor enggak sholat dohor dulu, habis sholat dohor salam bangun lagi asar, habis asar bangun lagi maghrib, Isya masih ada jam 2 tuh. Begitu, normal aja. Wong udah sampai masalahnya. Iya, pas sudah sampai. Nanti yang ini nih kalau pengen dikodonya dapat qashar, kalau bepergian lagi. Iya, kalau bepergian lagi. Contoh kita udah nyampe rumah. Begitu nih. Tapi kemarin waktu jalan-jalan ke Cirebon, ziarah, kita nggak sholat dohor asar. Nyampe rumah. Mau dikodonya di rumah. Nggak boleh jadi 2. Karena kita nggak bepergian. Entar bolehnya kalau kita bepergian lagi, besok lusa mau pergi ziarah ke Palembang. Begitu. Maka baru tuh waktu di Palembang yang kemarin ditinggal yang bepergian tuh boleh diqadha dengan qashar begitu. Karena kitanya bepergian. Baik sama-sama. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Boleh aja. Makanya berapa hari tuh begitu. Kalau nginepnya udah lewat 5 hari, udah nggak ada kelonggaran agama. Kalau udah 5 hari, begitu. Boleh. Yang penting tadi tuh bukan masalah vilanya, jarak perjalanannya aja. Iya begitu. Dia nginep di villa mana? Villa Dago. Ya Pamulang. Begitu. Mau qashar. Oh iya baik di Guci. Iya baik. Karena villa itu banyak masalah. Begitu. Iya baik. Waalaikumsalam. Kalau ini niatnya kita kan di sekolah pakai ya. Itu risetnya perpisahan ke Jawa kan jaraknya
Iya baik, itu artinya mau ke Jawa tuh mau ngapain? Iya, kalau perpisahan sebetulnya di sekolah juga bisa. Ini kan mau jalan-jalan sebetulnya kan. Begitu tuh, betul nggak? Tinggal diselipin aja waktu perpisahan itu dari sekolah. Mau dimampirin di mana ke Cirebon, belok dikit dong bisa. Kayak begitu. Artinya ya perpisahan jadi tur religi namanya. Artinya tur yang bagus, begitu. Kan nggak apa-apa. Boleh, boleh. Umpamanya di Parangtritis mau tempatnya, kan ada di atas itu Maulana Maghribi. Kan enak tidur di villa. Sampingnya ada Maulana Maghribi, kan jarang. Mau apa? Jadi perpisahan sekolah religi kan bisa. Itu mau niat hati aja lah. Nggak usah repot-repot, tinggal disiasati aja. Sebetulnya mampir sebentar aja bisa. Bisa aja. Jadi banyak jalan, banyak cara. Iya, atau diniatin aja mau pengajian dalam rangka permisahan sekolah. Jadi perpisahan dikir, baca yasin, kayak apa, maulid, di tempat itunya bikin eventnya. Kan bisa aja. Silakan saja. Biar agama ini, jangan agama suruh ngikut kita, jangan. Kita yang ikut agama. Enak kok. Enak. Gitu. Kami ini sama tukang jalan-jalan. Sama aja. Tapi jalan-jalan mesti kami belokkan. Begitu. Karena jalan-jalan dapat, ininya dapat. Jadi segalanya bakal dapat. Hanya berbicara niat aja kok. Niat aja. Niat mau urusan hati. Itu apalagi sekolah paling gampang gurunya. Muridmu bakal ngikut aja lah. Gurunya yang dirapin. Kita selipin. Dia mau kemana? Dia mau jalan ke Jogja. Lah banyak. Dia mau kemana aja banyak. Orang soleh banyak. Orang hidup aja kalau orang mati nggak mau banyak. Ada kunjungan sambil ini kan bisa. Pokoknya teknis lah. Kalau teknis jangan ditanya. Karena banyak caranya, banyak. Supaya nyelamatin baik. Waalaikumsalam. Gimana kalau yang pulang kampung misalnya jaraknya 400 kilo, kan kalau pulang kampung nggak mungkin 12 terus gitu, jadi pasti ada kita rehat lah gitu. Nah itu juga nggak boleh dikos ya? Iya boleh lah, kan tadi bilang bukan maksiat tuh pulang kampung kan. Kan bukan maksiat, artinya kan tadi pulang kampung kan sebetulnya judul doang. Niatnya silatur, kan itu tadi udah disebut tuh. Makanya yang tadi bukan maksiat tuh harus ada tambahan ibunya. Bisa saja wajib, contohnya ini. Bisa saja sunnah, contohnya ini. Bisa aja boleh, contohnya ini. Tadi dagang, ini ngaji. Tadi tuh contohnya. Begitu. Boleh aja pulang kampung, nggak apa-apa. Bagus, perpisahan. Bagus saja lah. Niatnya bagus. Yang penting mau dibikin acaranya biar bagus aja, pengajian dalam rangka perpisahan. Jadi sononya ngaji apa baca Quran kayak dikit mah. Begitu. Apa kayak bisa lah, intinya mau teknis, jangan dibikin susah, jangan. Kan kita nggak tahu tuh kalau jarak itu sudah sampai hampir sampai, kita udah niat sama-sama, kita zamannya takhir ya, nggak taunya nggak macet sampai, jadi kita nggak jamak takhir, jadi jamak Takdim. boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi nanti nih Kak, karena ngomong jamak nih, ini baru kosor doang tadi. Pertemuan mendatang tadi terangin jamak nih. Iya, entar sabar atu-atu. Nanti jamak nih, jamak. Nanti jamak pertemuan mendatang ntar. Ntar ada jamak juga, kosor juga, semuanya diterangin. Begitu. Baik. Waalaikumsalam. Ustaz, ini kan menjelaskan tentang bab sholat safar. Nah, setahu saya memang ada sholat safar yang 2 rakaat, jadi dilakukan sebelum kita melakukan perjalanan. Kalau nggak salah gitu. Baik. Ini bukan. Jadi ini sholat safar ini bukan itu tuh. Ini mau sholat bepergian jauh. Cuman bahasa Arabnya sholatus safar. Sholat ketika bepergian jauh. Nah kalau itu lain lagi. Lain.
Kalau yang bunda kita ini, sholat kalau kita mau bepergian jauh, akan diajarkan lagi oleh agama namanya sholat mau bepergian jauh. Lain. Bukan ini bahasannya. Iya baik. Jadi itu mau sholat mau bepergian. Sunat hukumnya yang penting jangan ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar. Haram. Memang ada niatnya ya, Bu? Ada niatnya. Bukan sholat hajat karena kita minta perlindungan. Oh iya sama, sebetulnya itu hajat perlindungan juga sama. Iya, sholat safar niatnya. Kalau ini mau niatnya nggak sholat safar nih, sholat qashar. Ini mau sholat ketika Anda bepergian jauh. Begitu. Saya mau menanyakannya itu. Oh baik, boleh. Hitungnya ketika qashar dan jama gitu. Enggak. Jadi kita sholatnya itu, jadi kita sholatnya, aku niat sholat mau bepergian jauh. 2 rakaat karena Ta'ala. Sunat. Sebetulnya itu mah enggak perlu jauh sebetulnya. Perjalanan pendek aja boleh. Ibu dari rumahnya nih mau kemari, sholat dulu 2 rakaat biar selamat di jalanannya. Begitu boleh. Itu mau kalau mau pergi sholat dulu 2 rakaat. Iya. Tapi banda sholat subuh haram, sampai jam 6:30 biasa normal. Banda sholat asar haram sampai maghrib. Itu mah begitu. Itu sholat sunnah safar. Wallahualam. Saya pernah mendengar sholat gaib buat orang yang meninggal. Tapi saudara, apakah malam itu juga dari Jadi sholat gaib nih, gaib itu gausul ibad, gaib. Gaib itu maksudnya jarak antara kita dan mayit jauh. Walaupun cuma 60 kilo. Tidak mesti 90. Dari sini Bekasi bisa. Dari sini Bekasi. Dari sini Gunung Sindur bisa. Kalau sholat gaib. Sholat gaib itu sholat yang mayitnya di luar kota. Maksudnya gaib itu mayitnya di luar kota. Maka mayitnya yang di luar kota ini namanya disebut sholat mayit gaib. Disingkat sholat gaib. Begitu. Padahal sholat yang mayitnya di luar kota. Di Jawa gitu. Maka boleh kita ngerjakan. Boleh dengan catatan sudah dimandikan dulu. Sudah. Kalau kita mau sholat gaib, tanya, umpamanya kita punya saudara di Jawa. Di Jawa. Jawanya mana ya? Tegal. Oh Tegal. Ini Tegal ya? Oh Jogja. Di Jogja. Saudaranya di Jogja. Kita pengen sholat biar dapat ganjaran, doain dia yang paling tingginya, doain dengan sholat. Namanya sholat gaib. Tanya dulu sama saudara, kapan dimandikannya? Kata dia dimandikannya jam 10. Berarti kira-kira rapi jam berapa ya? Jam 11 sudah rapi. Maka jam 11 telepon, udah rapi dimandikan. Baru kita boleh nyolatin. Kalau belum dimandikan, belum boleh. Nanti ada di kitab ini. Karena kita masih safar, belum cerita mayit, belum. Sabar. Nanti ketemu semuanya. Semuanya ketemu. Ada di kitab ini ada. Semuanya bakal diterangin. Itu namanya catatannya kudu udah dimandikan. Kalau belum haram. Kalau enggak dimandikan suatu gaib enggak boleh. Kayak dulu tsunami atau corona. Kita mau suatu gaib, tanya mandiin enggak? Kagak. Enggak usah. Kalau kagak, kalau mandiin baru. Karena kalau kagak enggak boleh. Mandiin enggak boleh, kagak. Begitu. Itu ada aturannya. Wallahualam. Baik. Baik. Jadi sholat di dalam kereta ini namanya sholat menghormati waktu. Apa itu sholat menghormati waktu itu? Jadi kalau bahasa kampungnya biar gampang, sholat-sholatan. Sholat, apa sholat-sholatan? Sholat sebisanya yang nanti kalau udah keluar dari kereta diulang lagi. Namanya disebut sholat-sholatan.
begitu, perang-perangan, main-mainan, itu namanya menghormati waktu aja. Maka ini di kereta duduk, sama di pesawat, sama. Begitu, kita duduk, sholatnya, kita wudhu, ya kalau ada air, wudhu, begitu. Tapi orang 1000 wudhu semuanya, meledak. Begitu, mana keretanya wos, begitu, mogok nantinya. Jadi kita udah wudhu, kalau wudhu nggak bisa tayamum. Tayamum nggak ada karena ruangan ber-AC. Mana ada debu ruangan ber-AC. Maka kemudian kita sholat duduk, nih dohor, ya udah sholat aja, gitu. Allahu Akbar, biasa usolli. Kalau kita mau jamak, ya tergantung. Ke perjalanan ini jauh enggak gitu tadi itu. Oh jauh, baik. Kita kosor. Tapi nggak bisa rukhsah ini. Begitu sholatnya ini, maka kita sholat. Dohor, jadi Allahu Akbar, sholat dohor 4 rakaat. Karena Allah Ta'ala Allah Akbar. Sambil duduk aja. Bismillah sampai waladhdallin amin, baca surat. Ruku Allahu Akbar. Gitu, Subhana Rabbil Azim, Sami Allah dah. Biasa normal. Terus saja sholatnya sambil duduk aja sampai terakhirnya Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tujuannya apa? Bila belum nyampe keretanya ngeguling mati, kita enggak su'ul khotimah. Karena kita udah sholat, tuh tujuannya begitu. Untuk menjaga begitu. Hah? Ketanpa wudhu. Iya diqadha. Iya. Begitu. Menghormati waktu doang. Tujuannya fungsinya menghormati waktu itu begitu agar supaya kita itu andai terjadi kecelakaan di tengah jalan, kita udah sholat. Karena yang kita bisa itu gitu. Itu begitu. Karena kurang persyaratan. Tapi kalau di keretanya persyaratannya lengkap, artinya lengkap, wudhu bisa, lalu sholatnya diri bisa normal, begitu. Ngadap kiblat benar, begitu. Benar semuanya normal, ya enggak perlu diulang. Kalau memang kayak begitu adanya, tergantung aja, begitu. Jadi dilihat saja. Perjalanan yang ada itu dilihat karena masing orang berbeda-beda nantinya. Wallahu a'lam. Iya, nggak ada debu. Langsung sholat aja. Iya, mau tayamum kemana? Apa yang mau ditepok? Begitu, nggak ada. Mungkin ada ya kalau di pesawat itu, kalau ditanya mungkin kada debu, kalau menurut saya mungkin aja di pantatnya pramugari, tepok aja pantatnya. Kali aja ada di situ tuh. Karena dia turun dulu sebelumnya. Nggak ada. Nanti pas turun mengulang. Iya betul, karena kan kita kiblatnya nggak jelas, apalagi kita arah pulang ke Indonesia. Itu aja udah mantatin kiblat. Aturan sholatnya udah nggak rapi. Ini mah cuman kita yang bisa ini ya Rob gitu. Begitu, sekedar syarat doang, syarat nanti disempurnain gitu. Itu aja. Jadi begini, itu karena ibunya nggak ngaji, kan disuruh ngaji dulu sebelum berangkat. Orang yang nyuruh nggak ngaji repot. Begitu, apanya yang mau ditepok? Iya ada, kita juga sama. Nih iya betul nih, dengerin nih. Saya juga sama disuruh, tapi saya kagak nurut, yang nyuruhnya kagak bener. Mau ngapain? Kan kita ngikut ngaji. Kita harus ikutin ngaji. Begitu. Makanya kan saya tuh kalau umroh kalau macam rapi.
ditata, diulang, di ini. Kalau bahasa kasarnya saya intip, bagaimana kalau bisa enggak ketemu sholat di pesawat, bisa sholatnya di Jeddah. Itu diupayakan, kita udah mentok. Kalau begini bakal bayarnya sekian, kasihan jamaah, ya udah kita terima dah. Kita udah jaga tentang sholat, bagaimana supaya menghindari sholat di pesawat. Kayak contoh kita berangkat nih, mohon maaf, jam berapa? Jam 1. Itu sampai sana jam 5 ke Arab. Masih asar, udah jamaah takhir aja. Bisa. Begitu. Jadi kita bisa ngitung, kan kita harus ngukur berangkat kapan, kan kita dua-duaan. Begitu. Majelis kita ini selalu mengedepankan ibadah. Agar supaya ibadah ini terjaga. Begitu. Supaya kita nggak asal. Begitu. Kita harus melihat seluruhnya. Kalau di pesawat ada disuruh tepok ini, tepok itu, TV mau banyak, TV mau. Begitu. Di TV aja sampai sekarang Ramadona banyak. Begitu, benar enggak? TV kita ngaji, bukan ngelihat kita. Jadi kita nggak mau dengan yang diatur oleh TV tanpa kemudian mengikuti tuntunan yang ada. Dan ini menjadi salah adanya. Kurang lebih demikian, wallah alam. Begitu. Sudah ya? Baik. Kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari Majelis Zawiyah Darul Hasbi Rawablong. Mudah-mudahan wakafnya nih keluarga besar Zawiyah Darul Hasbi ini semuanya diterima oleh Allah. Diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Mudah-mudahan semua jamaah Zawiyah Darul Hasbi rezekinya makin luas, usahanya makin lancar, ilmunya manfaat, dan majlis Darul Hasbi makin syiar dan makin syiar. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majlis ilmu, moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang barakah, ilmu yang barakah, rezeki yang barakah, usaha yang barakah, keluarga yang barakah, anak keturunan pada tinggi derajatnya, solehin, solehat semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam kita. Al-Fatihah.